Hai, pada video ini kita akan menjelaskan beberapa laporan-laporan di dalam penjualan. Pada model penjualan, kita di sini ada namanya laporan analitika penjualan yang bisa menjadi laporan untuk kita melakukan analitik. Di sini ada misalkan bisa kita pilih pelanggan ataupun barang, kelompok pelanggan, wilayah, dan lain-lain. Dan kita bisa memilih apakah dia dari order penjualan ataupun dari nota penjualan, ya, atau nota pengiriman misalkan. Nah, kayak gini. Terus kita bisa dalam bentuk kuantitas ataupun nilai. Dan kita bisa mengatur tanggal dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, ya. Dan kita bisa menentukan dalam bentuk bulanan, mingguan, triwulan ataupun tahunan. Ya. Terus oke. Selanjutnya ada lagi laporan misalkan penjualan saluran. Itu maksudnya dia itu penjualan itu datang dari mana? Datang dari order penjualan 2 dan dapat dari pelanggan aktif 1 misalkan kayak gini, ya. Oke. Nah, kita bisa tahu. Oke. Dan ada lagi laporan akuisisi dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini bisa tahu pelanggan baru ataupun pelanggan rutin selama di setiap bulan, ya. Terus kita bisa melihat pelanggan tidak aktif. Nah, selama 60 hari pelanggan tidak aktifnya siapa, atau selama 1 hari pelanggan tidak aktifnya itu siapa, misalnya contoh kayak ini, ketahuan. Habis itu kita juga bisa melihat ada item yang udah di order dan akan dikirim. Jadi ini SO, ya, ini untuk SO, untuk sales order. Jadi ini ada transaksi di sales order yang belum kita kirim. Nah, kita bisa tahu, ya. Dan terus bagaimana kalau misalkan ini bersangkutan dengan sales order. Nah, kalau sales ordernya kita tadi udah kita batalin dan kita tidak jadi kirim lagi, ya, kita statusnya kita itu menjadi kita tutup, dan otomatis di laporan tersebut itu tidak lagi keluar, maka laporannya jadi kosong, ya. Oke, selanjutnya ada laporan lagi penjualan rangkuman transaksi per salesperson, ya. Nah, di sini kita bisa lihat sales siapa, misalkan contoh Yuni. Nah, Yuni ada penjualan apa aja, ketahuan, ya. Terus ada lagi misalkan barang yang terjual. Nah, ini kan item wish. Saya secara penjualan secara item wish, ya. Nah, ini ada misalkan laporan penjualan per item, ya, item ataupun per item group. Bisa tentukan secara item group misalkan kayak gitu. Terus kita juga bisa melihat tren misalkan berdasarkan bulanan ataupun berdasarkan setengah tahun, ya, kayak gini. Nah, kita bisa tentukan misalkan item group ataupun barang. Nah, dalam bentuk dan misalkan kita bisa pilih barang dan pelanggan misalkan contoh. Nah, barang tersebut pelanggannya itu siapa aja nanti bisa tahu, ya. Terus kita juga bisa melihat laporan alamat dan kontak pelanggan. Nah, misalkan di sini. Nah, ini kayak Alisel ini ada alamatnya kan, dan ada kontaknya. Oke. Dan kita juga bisa melihat misalkan saldo kredit pelanggan. Nah, saldo kredit pelanggan ini kita kasih Alisel ini kasih batas kredit kan, dan di sini posisinya itu belum kepake, misalkan kayak gitu. Dan kita juga bisa melihat pelanggan tanpa transaksi penjualan apapun. Nah, ini pelanggan tanpa transaksi apapun di sini, ya. Ya, oke.
Terus kita juga bisa melihat misalkan error SKU. Error SKU ini untuk apa? Biasanya itu untuk marketplace Pro ataupun transaksi yang otomatis dari marketplace yang kode SKU-nya kita belum setting di misalkan Shopee, belum setting SKU-nya di Shopee. Jadi dia muncul transaksi yang masuk ke dalam sistem tapi dalam laporan error SKU. Ya, oke. Terus kita juga bisa melihat detail misalkan si sales order. Ya, sales order di sini kita bisa melihat. Ya, ini kan detailnya ya. Nah, oke, dan kita juga bisa melihat misalkan SO summary ya, summary. Nah, kayak gini. Ya, oke. Oke, sampai di sini untuk laporan-laporan yang bersangkutan dengan penjualan.